Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Irvana Bintang, NIT 2009061. Di sini saya akan mempresentasikan analisis studi kasus Dunkin Donuts. Pengaruh kehadiran Dunkin Donuts di Indonesia. Munculnya suatu perusahaan multinasional baru pasti berpengaruh bagi negara penerima perusahaan tersebut. Kehadiran Dunkin Donuts sendiri yang juga membawa pengaruh bagi masyarakat. Secara sosial, perusahaan Dunkin Donuts tidak membawa dampak yang signifikan bagi pola kehidupan masyarakat. Terhadap beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kehadiran perusahaan manufaktur ini dapat mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif, di mana masyarakat ini dinilai akan saling berlomba-lomba dalam mengonsumsi produk dari perusahaan multinasional tersebut untuk menunjukkan strata sosial mereka dalam kehidupan bermasyarakat ataupun berkaitan dengan gaya hidup manusia yang mengarah ke lebih modern. Namun, dalam hal ini tidak terjadi demikian. Sebelum kehadiran Dunkin Donuts, sudah ada American Donuts yang masuk terlebih dahulu pada tahun 1968. Sementara donat sendiri itu bukanlah suatu produk makanan yang baru, tetapi sudah ada dan populer di tengah-tengah masyarakat, sama seperti halnya roti. Nah, perusahaan ini dalam memproduksi donat menggunakan teknologi mesin penggoreng otomatis, sehingga tenaga manusia yang digunakan lebih banyak bergerak di bidang manajemen dan pelayanan. Hal tersebut tentunya membawa dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia, seperti meminimalkan angka pengangguran dan memberdayakan produktivitas sumber daya manusia. Jadi selain itu, bagi masyarakat pribadi, hal ini dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam bidang manajemen dan pemasaran, ditambah lagi dengan perluasan jaringan kerja. Sedangkan secara ekonomi, keberadaan Dunkin Donuts tidak sampai mengancam eksistensi usaha-usaha donat lokal yang ada. Karena sampai saat ini tuh kita masih dapat menjumpai penjual-penjual yang menjajakan donat buatan industri rumah tangga ataupun industri kecil. Jadi kehadiran Dunkin Donuts dianggap sebagai salah satu varian dari jenis-jenis donat yang ada. Selain itu, adanya segmentasi pasar tersendiri dari Dunkin Donuts membuat eksistensi usaha-usaha donat lokal yang ada itu akan tetap terjaga. Nah, hadirnya Dunkin Donuts telah memicu timbulnya persaingan dari perusahaan lokal sejenis. Terbukti saat ini mulai banyak bermunculan perusahaan donat lokal yang menghasilkan donat-donat berkualitas sampai dengan yang berorientasi pada bentuk resto donat dan kopi. Dunkin Donuts yang merupakan restoran donat dan kopi dengan jaringan terbesar di dunia saat ini terbukti mampu merangsang pertumbuhan perusahaan donat lokal yang ada. Saat ini bahkan perusahaan donat Jeko dinilai mampu menandingi Dunkin Donuts dalam hal pelayanan dan kualitas produk yang ditawarkan. Hal ini mungkin sejalan dengan istilah laissez-faire, let be atau biarkan saja. Pemerintah membiarkan perusahaan masuk dan berkembang sehingga mampu memicu persaingan dengan pengusaha lokal atau dengan perusahaan-perusahaan lokal. Jadi masyarakat bisa saling bekerja dalam keselarasan dengan sesamanya, walaupun bersaing dalam melayani pelanggan yang sama ataupun menghasilkan produk yang sama. Kehadiran Dunkin Donuts di Indonesia memiliki beberapa pengaruh yang dapat mempengaruhi masyarakat dan industri makanan di negara tersebut. Beberapa pengaruh yang mungkin terjadi yaitu seperti penyediaan produk yang berbeda, pertumbuhan industri makanan cepat saji, persaingan dengan merek lokal, dan juga dampak budaya dan gaya hidup maupun dampak ekonomi.
Nah, dampak-dampak kehadiran Dunkin' Donuts di Indonesia ini bersifat umum dan bervariasi tergantung pada sejumlah faktor seperti strategi bisnis Dunkin' Donuts di Indonesia, respon konsumen, maupun kondisi pasar secara keseluruhan. Poin kedua yaitu dampak Dunkin' Donuts terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha lokal. Keberadaan perusahaan multinasional Dunkin' Donuts di Indonesia memicu persaingan dari perusahaan lokal yang sejenis. Terbukti saat ini mulai banyak bermunculan perusahaan donat lokal yang menghasilkan donat-donat berkualitas sampai dengan yang berbentuk resto donat dan kopi. Dunkin' Donuts sendiri yang merupakan restoran donat dan kopi dengan jaringan terbesar di dunia saat ini mampu merangsang pertumbuhan perusahaan donat lokal yang ada. Perusahaan multinasional Dunkin' Donuts ini tidak sampai mengancam eksistensi perusahaan lokal yang ada. Adanya segmentasi pasar dapat menjamin keberlangsungan perusahaan donat-donat lokal sehingga kehadiran Dunkin' Donuts tidak terlalu mengancam usaha-usaha tersebut. Bahkan sebagian besar dari mereka sudah mempunyai nama ataupun membuka gerai berkonsep resto donat dan kopi. Contohnya Java Donat, Jeko, Donat Oishi, Mr. Donat, dan lain sebagainya. Donat-donat lokal ini itu juga tidak kalah digemarinya oleh para penikmat donat. Salah satu dari perusahaan-perusahaan donat lokal yang mampu bersaing dengan perusahaan Dunkin' Donuts adalah Jeko. Jadi perusahaan ini bahkan dianggap mampu menyaingi Dunkin' Donuts dalam hal cita rasa dan pelayanan. Jeko pun telah membuka gerai-gerainya di mall besar dan kota-kota besar di Indonesia. Dan juga Jeko dianggap sebagai salah satu perusahaan donat lokal yang mampu keluar dari bayang-bayang perusahaan multinasional Dunkin' Donuts. Perusahaan donat Jeko ini dianggap sebagai perusahaan donat lokal yang berhasil membuat gebrakan dalam bisnis di bidang resto donat dan kopi. Jeko juga dianggap berhasil tampil beda dengan para pemain sebelumnya karena berhasil menawarkan konsep gerai baru. Di samping itu, kualitas produk dalam hal rasa dan bahan Jeko juga dinilai lebih baik dan lebih berkualitas. Jeko juga dinilai lebih legit dan lebih lembut bagi para penikmat donat dibandingkan dengan rasa Dunkin' Donuts. Dan juga bahan-bahan yang digunakan juga dinilai cukup baik dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lokal juga mampu memiliki kualitas dalam hal produk, pelayanan, maupun sistem manajemen yang tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Fakta-fakta tersebut di atas yang sudah saya jelaskan barusan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan lokal terbukti juga tidak kalah bersaing dengan perusahaan multinasional yang berasal dari luar negeri. Bisnis di bidang pangan berupa resto donat dan kopi merupakan salah satu contoh kemajuan yang dimiliki oleh usaha-usaha lokal. Dunkin' Donuts sebagai merek waralaba global yang terkenal memiliki dampak yang beragam terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha lokal di berbagai negara. Dampak ini dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal, kondisi pasar, dan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah. Untuk dampak-dampak yang dihasilkan oleh kehadiran Dunkin' Donuts terhadap usaha-usaha lokal yaitu di antaranya terdapat persaingan dengan usaha lokal, di mana Dunkin' Donuts itu seringkali bersaing langsung dengan toko donat dan kedai kopi lokal.
Dan juga yang kedua, terdapat penyediaan peluang kerja. Jadi Dunkin' Donuts tersebut memiliki jaringan toko yang luas, di mana memungkinkan peningkatan peluang kerja di lokasi-lokasi di mana mereka beroperasi. Yang ketiga, di situ ada transfer teknologi dan pengalaman. Dunkin' Donuts ini tentunya membawa dengan mereka sistem operasional. Jadi proses bisnis dan praktik manajemen yang sudah teruji. Ini dapat membantu usaha-usaha lokal dalam memperoleh wawasan dengan standar operasional terbaik. Yang keempat yaitu ada stimulasi ekonomi lokal. Jadi dampak negatif pada beberapa usaha lokal adanya Dunkin' Donuts juga dapat memberikan stimulasi ekonomi bagi suatu wilayah. Perlu diperhatikan bahwa dampak yang disebutkan barusan itu tidak berlaku secara universal dan dapat berbeda dalam setiap konteks lokal. Beberapa usaha lokal mungkin berhasil beradaptasi dan bahkan dapat berkembang berkat persaingan dengan merek internasional seperti Dunkin' Donuts. Sementara yang lain mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar. Jadi penting bagi usaha lokal untuk mempertimbangkan strategi yang sesuai dengan kondisi pasar setempat dan mencari keuntungan kompetitif dalam menghadapi kehadiran merek global tersebut. Untuk poin ketiga yaitu strategi yang dilakukan usaha-usaha lokal dalam menghadapi persaingan bisnis. Untuk tetap bertahan dalam menghadapi persaingan bisnis, usaha-usaha lokal perlu menerapkan strategi yang cerdas dan adaptif. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa strategi yang membantu usaha-usaha lokal tersebut. Yang pertama di situ ada kenali pasar dan pelanggan. Jadi di sini pertama harus melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Identifikasi segmen pasar yang tepat dan fokuskan upaya pada mereka. Selalu berupaya untuk memahami tren dan perubahan di pasar. Yang kedua ada inovasi produk atau layanan. Tetap relevan dengan mengembangkan dan menginovasi produk atau layanan tersebut. Yang ketiga ada jalinan hubungan dengan pelanggan. Jadi harus membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Berikan pelayanan yang luar biasa, berikan respon yang cepat terhadap masalah, dan tumbuhkan loyalitas pelanggan melalui program loyalitas dan penawaran khusus. Yang keempat ada manfaatkan keunikan lokal. Jadi promosikan keunikan daerah atau budaya dalam pemasaran dan komunikasi bisnis dalam bisnis tersebut, dan juga menjalin kerjasama dengan bisnis lokal lainnya untuk memperluas jangkauan dan memberikan manfaat bersama. Yang kelima yaitu tingkatkan kualitas dan efisiensi. Jadi upayakan meningkatkan kualitas produk atau layanan secara konsisten, memperhatikan umpan balik pelanggan dan tingkat proses internal untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Yang keenam ada manfaatkan teknologi. Jadi adopsi teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mencapai skala yang lebih besar, dan mencapai pelanggan yang lebih luas. Jadi manfaatkan internet, media sosial, dan alat-alat pemasaran digital lainnya dalam promosi bisnis sehingga mencapai audiens yang lebih besar. Dan yang ketujuh, manfaatkan digital marketing. Keuntungan utama digital marketing adalah pelanggan yang ditargetkan dapat dijangkau dengan cara hemat biaya dan terukur. Keuntungan lainnya termasuk meningkatkan loyalitas merek dan mendorong penjualan online. Untuk selanjutnya yaitu 8. Kembangkan kemitraan. Jalin kemitraan dengan bisnis lokal lainnya atau organisasi
terkait, ini dapat membantu memperluas jangkauan dan menciptakan peluang kolaborasi yang saling menguntungkan. Misalnya, bekerja sama dengan perusahaan logistik lokal untuk mengirim produk atau menjalin kemitraan dengan penyedia layanan pembayaran lokal. Yang 9, berikan nilai yang kompetitif. Jadi, pastikan harga dan nilai yang ditawarkan kompetitif dalam konteks pasar. Selain itu, berikan penawaran khusus seperti diskon atau program loyalitas yang menarik bagi pelanggan. Yang terakhir, tingkatkan branding dan visibilitas. Menggunakan strategi pemasaran yang efektif seperti kampanye iklan, kehadiran online yang kuat, konten pemasaran yang relevan, dan hubungan media untuk meningkatkan kesadaran merek dan mencapai target pasar yang lebih luas. Selain strategi-strategi ini yang saya sebutkan tadi, tetap terbuka terhadap perubahan dan adaptif terhadap kondisi pasar. Jadi harus selalu mencari peluang baru dan siap akan perubahan sesuai dengan kebutuhan pasar. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.